mau bangkit bagimu, bersinar dan memuliakanmu. Maju, maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Ku mau hidup dari terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bangkit, ku mau bangkit bagimu, bersinar dalam muliakanmu. Maju, ku mau maju bagimu, berjalan dengan kuat imanku. Sama-sama kita katakan, ku mau hidup jadi terangmu, terangi dunia di sekelilingku, bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Bangkit dan bersinar bagimu, serukan namamu atas kemenanganku, maju dan tinggikan namamu, saksikan kemenangan, nyatakan kaulah Tuhan di hidupku. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus selalu menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
hidupku akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Shalom anak-anak, puji Tuhan. Om senang sekali pada hari ini kita bertemu di dalam acara Bible Study for Kids. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami membuka hati kami dengan tanah hati kami yang terbaik, sehingga firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami. Urapi hamba-Mu dan urapi juga murid-murid kami semua Tuhan, sehingga acara ini boleh berlangsung dengan baik. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini judulnya keren, yaitu kemenangan ada di tangan Tuhan. Om akan ambil dari kisah Daud mengalahkan Goliat. Cerita ini ada di dalam 1 Samuel pasal 17.
Nanti anak-anak bisa membaca sendiri ya di rumah. Om akan ceritakan secara gambar, secara ringkas. Lalu dari situ kita akan mengambil poin-poinnya bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Ceritanya demikian anak-anak. Waktu itu orang Filistin lagi berhadapan dengan orang Israel. Mereka akan bertempur, mereka akan berperang. Filistin ada di sisi sebelah sana. Kemudian orang Israel ada di sisi sebelah sini. Di tengah-tengah mereka ada lembah. Orang Filistin mengeluarkan jagoannya, yaitu Goliat. Anak-anak pasti tahu ya cerita ini ya. Goliat itu besar, tinggi, dan dia bawa tombak, ada pedang, dan ada perisai. Wah, ini ditakuti oleh musuh-musuh. Kemudian Goliat menantang orang Israel. Pilihlah satu orang di antara kamu yang berani menantang aku. Kalau dia menang, maka kami semua orang Filistin akan menjadi hambamu. Tapi kalau aku yang menang, kamu semua orang Israel akan menjadi hamba kami. Oh, Goliat menantang orang Israel selama 40 hari. Pagi dan sore dia menantang. Dan orang Israel menjadi takut. Kemudian di 8 kilometer dari medan pertempuran ada kota kecil namanya Bethlehem. Nah, di Bethlehem itu ada padang rumput. Di situ Daud sedang menggembalakan kambing domba ayahnya. Dan Daud ini sebenarnya adalah anak yang paling kecil, anak bungsu dari 8 bersaudara. Kakak-kakaknya yang nomor 1, 2, 3 itu menjadi tentara. Kakak-kakaknya 3 ini bersama dengan Raja Saul sedang ada di medan pertempuran. Sedangkan Daud ada di padang rumput bersama dengan domba-domba ayahnya. Dia menjaga dengan baik-baik. Kalau dombanya diterkam oleh beruang, beruangnya dikejar. Dan kemudian beruangnya dikalahkan. Kalau kambingnya diterkam oleh singa, singanya dikejar. Dan dipukul-pukul singanya, dikalahkan. Oh, Daud ini adalah satu orang yang sangat bertanggung jawab. Dan dia bisa mengalahkan beruang, dia bisa mengalahkan singa karena Tuhan. Satu kali papanya ini namanya Isai. Bapak Isai ini memanggil Daud dan menyuruh Daud untuk mengirim roti dan gandum. Roti dan gandum ini untuk kakak-kakaknya yang lagi ada di medan pertempuran. Dan juga untuk kepala pasukan, supaya mereka jangan sampai kekurangan makan. Papanya pesan, segera pulang ya, dan jangan lupa bawa kabar bagaimana kakak-kakakmu. Apakah dia baik-baik saja, apakah dia menang atau kalah, atau mati. Karena itu kamu cepat pulang ya, kasih kabar kepada papa. Kemudian Daud sampai di medan pertempuran. Wah, dia senang ketemu dengan kakak-kakaknya. Dan dia berikan rotinya, gandumnya. Tapi tiba-tiba Daud mendengar suara Goliat yang besar. Orang Israel, siapa yang berani menantang aku? Daud menjadi marah. Siapa ya yang berani menghina nama Allah? Oleh karena itu, Daud menghadap Raja Saul. Daud berkata, jangan ada satu orang yang tawar hati, yang takut. Karena hambamu ini akan maju, akan melawan orang Filistin itu. Kemudian Raja Saul garuk-garuk kepala ini. Dia bilang, tidak mungkin Daud kamu menghadapi orang Filistin itu. Oh, dia tuh tinggi besar loh. Dan sejak kecil, Goliat itu sudah menjadi tentara. Daud mengatakan, baik singa, baik beruang, aku hajar. Demikian juga orang Filistin itu
akan menjadi sama seperti binatang-binatang itu. Daud tidak takut. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan sudah tolong Daud untuk mengalahkan beruang, singa. Demikian hari ini pun juga Daud percaya Tuhan akan menolong dia mengalahkan Goliat. Karena itu Raja Saul melepaskan baju sirahnya dan dia memakaikan kepada Daud. Ketopongnya juga dipakaikan kepada Daud. Pedangnya juga. Tapi ketika Daud sudah mencoba bajunya, kemudian ketopongnya, pedangnya yang besar itu, waduh, dia tidak bisa jalan. Waduh, rasanya ribet sekali. Karena itu dia lepaskan itu. Dia berkata, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini semua. Dia lepaskan ketopongnya, dia lepaskan bajunya, dan dia tidak membawa pedang. Tapi dia mengambil tongkatnya. Dan dia ambil ali-alinya. Dia pilih 5 batu dari dasar sungai. Dia hadapi Goliat itu. Goliat menjadi marah ini. Kenapa aku dikira anjing? Wah, Goliat marah sekali. Dan ketika Goliat mulai maju, Daud pun juga berlari. Dan dia maju. Dia menghadapi Goliat itu. Dan dia ayunkan ali-alinya. Dan kemudian dia lemparkan batu itu. Kemudian tok. Ternyata batunya itu persis di dahinya Goliat. Goliat roboh. Bem! Goliat kalah. Ketika orang Filistin melihat, wah, ternyata jagoannya itu kalah. Wah, mereka teriak, lari, lari, lari. Orang Filistin semuanya lari, mereka ketakutan. Kalau jagoannya saja kalah, apalagi tentara Filistin. Wah, mereka ketakutan. Sekarang giliran orang Israel mulai bangkit. Kalau tadinya mereka takut, sekarang mereka mulai berani. Dan mereka mulai mengejar orang Filistin sampai jauh. Dan orang Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Oh, mereka bersuka cita. Daud dieluh-elukan. Wah, ini pahlawan. Wah, ini orang yang berjasa. Wah, mereka melakukan pawai kemenangan luar biasa. Cerita ini seru ya anak-anak. Kita melihat ayatnya ya di dalam Amsal 21 ayat 31. Kita baca sama-sama ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Ayat ini luar biasa. Memang kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Sama seperti ketika Goliat menghadapi orang Israel. Dia memperlengkapi dirinya dengan tombak, dengan pedang, dengan perisai. Oh, ini perisainya besar sekali ya. Sampai perisainya itu harus dibawa oleh 1 orang. Oh, dia dengan gagah karena dia sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjatanya dan dia yakin pasti menang. Kalau orang berperang pasti memperlengkapi dirinya sendiri. Sama juga Saul ketika maju mau berperang, dia pun juga memperlengkapi dengan pedang, dengan ketopong. Sama, ini adalah usaha manusia. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Oh, ini adalah kalimat yang powerful. Dan ini menjadi judul kita. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan belajar ada 6 pokok. Pokok yang pertama menceritakan bahwa hidup manusia, hidup kita semua ini penuh dengan pergumulan. Sama seperti orang Israel harus menghadapi orang Filistin. Aduh, mereka takut. Sama seperti Daud harus menghadapi tantangannya Goliat. Sama, ini adalah hidup manusia penuh dengan pergumulan. Hidup manusia penuh dengan perjuangan.
seperti orang berperang. Memang tidak berperang melawan darah dan daging. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari kita penuh dengan perjuangan, pergumulan, peperangan. Dan peperangan, masalah-masalah yang ada, itu silih berganti. Contohnya, ketika di sekolah, aduh, sulit ya pelajarannya. Bagaimana ya mengisi ini, nanti nilaiku jelek. Ini suatu bentuk masalah. Dan sesudah selesai, ternyata mau bayar uang sekolah. Papa tidak punya uang. Aduh, tidak bisa bayar uang sekolah. Aduh, jangan-jangan nanti aku dipanggil kepala sekolah. Aku nanti tidak boleh masuk kelas, aku disuruh pulang. Inilah masalah kita silih berganti. Kadang-kadang tentang pelajaran. Kadang-kadang tentang bayar uang sekolah. Dan memang kesukaran itu ada yang sebentar saja selesai. Tapi ada juga yang lama. Contoh, ketika anak-anak sakit flu. Oh, ini cuma sebentar. Paling-paling 3 hari, 5 hari sudah sembuh. Oh, puji Tuhan. Ini adalah kesukaran. Hanya sebentar. Tapi kadang-kadang juga lama. Ada anak yang sakit asma. Nah, ini adalah alat obat untuk asma. Waduh, kok tidak sembuh-sembuh ya? Katanya dokter kok tidak bisa sembuh. Harus seumur hidup sakit asma. Pencobaan, kesukaran, ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi nanti kita melihat rahasia bahwa kemenangan ada di tangan Tuhan. Problem itu ada yang ringan, ada juga yang berat. Contohnya, problem yang ringan. Nah, seperti ini ya anak-anak. Mungkin diejek, tasmu jelek, sepatumu sudah rusak. Itu adalah pencobaan atau problem yang ringan-ringan. Tapi juga kadang-kadang sampai ada yang main fisik, dipukul sama temennya. Wow. Nah, jadi kesukaran masalah itu ada yang ringan, ada yang berat. Dan kesulitan yang kita alami itu bermacam-macam. Mulai tadi, seperti papa tidak punya uang untuk bayar uang sekolah. Waduh, takut aku tak berani ke sekolah. Nanti dimarahi sama guru, nanti disuruh pulang. Atau juga seperti tadi, tidak bisa. Matematikanya kok sukar ya? Bahasa Inggrisnya kok sukar ya? Aduh, bagaimana ini? Nah, bermacam-macam kesulitan manusia ini. Ada juga yang seperti tadi, diejek atau dibully. Bahkan mungkin ada yang diganggu sama temannya secara fisik. Aduh, dia menjadi takut, menjadi gemetar menghadapi anak ini. Atau juga mungkin sampai sakit, sampai masuk rumah sakit seperti ini. Nah, bermacam-macam kesulitan manusia itu. Ada juga yang papa mama, bertengkar setiap hari. Aduh, mereka berkelahi, mereka tidak mau mengalah. Aduh, tidak bisa belajar aku ini sedih. Nah, anak-anak lihat, ternyata problem manusia itu bermacam-macam. Kesulitan manusia juga bervariasi. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang ringan, ada yang berat. Sampai-sampai Daud di dalam Mazmur 69 ayat 5 mengatakan bahwa kesulitan manusia itu, waduh, jumlahnya lebih banyak dari rambut kita. Rambut ini jumlahnya kan banyak. Tapi problem itu lebih banyak lagi. Kesukaran-kesukaran, kesulitan itu lebih banyak dari jumlah rambut kita ini. Jadi, pokok pertama ini menceritakan bahwa hidup manusia itu memang penuh dengan pergumulan. Dan pokok yang kedua, dari pergumulan itu kemungkinannya hanya ada 2. Menang atau kalah. Berhasil atau gagal. Kemungkinannya hanya ada 2. Seperti kata-katanya Goliat ini ya. Nah, Goliat mengatakan bahwa kalau kamu menang, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi kalau aku menang, kamu semua
akan menjadi hamba kami. Jadi kemungkinannya hanya ada dua, menang atau kalah, berhasil atau gagal. Inilah kemungkinan yang ada. Kalau satu orang menang, wah, dia bisa menjarah musuhnya. Tapi kalau kalah, ditawan. Kemudian dijadikan budak. Ternyata beda sekali antara menang dan kalah. Kalau menang, wah, untung. Tapi kalau kalah, buntung, rugi. Kalau menang, wah, senang sekali. Tapi kalau kalah, sedih. Kenapa kok kalah? Kalau menang, bisa hidup. Tapi kalau kalah, wah, mati anak-anak. Ini menang atau kalah, hidup atau mati. Karena itu kita ingin supaya kita menang. Kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau kita menang, kita bisa bersukacita, kita bisa melompat. Terima kasih Tuhan. Wah, seperti teman-teman ini ya. Ya, mereka melompat dengan sukacita karena mereka mengalami kemenangan. Tapi kalau kalah, aduh hidup ini susah, hidup ini stres, aduh kok seperti ini ya. Ini adalah hidup yang kalah di dalam peperangan, di dalam pergumulan. Inilah rencana Tuhan supaya anak-anak kita semua mengalami kemenangan. Yang percaya katakan amin. Sedangkan ini adalah rencana setan supaya manusia itu stres, bingung, akhirnya gagal seperti ini. Ini adalah rencana iblis. Itu secara jasmani. Secara rohani pun juga demikian. Rencana Tuhan supaya kita hidup indah, berkenan di hadapan Tuhan, anak yang baik, anak yang ceria. Oh, teman-teman kita ini lihat ya, ini adalah orang-orang yang menang, anak-anak yang menang. Ini adalah rencana Tuhan. Tapi rencana setan menjadi anak yang nakal, diikat oleh dosa. Macam-macam perbuatan yang jahat, sombong, benci, nakal, kurang ajar. Ini adalah rencana setan. Ini adalah hidup yang kalah. Jadi kehidupan kita baik secara jasmani, secara rohani. Kita mau menang. Sebab ini rencana Tuhan. Karena itu di dalam Yohanes 10 ayat 10. Nah, ini ayat ini bagus. Karena di dalam ayat Yohanes 10 ayat 10 ini ada dua cerita tentang menang dan kalah. Yohanes 10 ayat 10 ini cerita tentang rencana Tuhan dan rencana iblis. Rencana Tuhan mengatakan bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini cerita orang yang menang, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dia mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, dia mengalami kelimpahan dari Tuhan. Sedangkan rencana setan, pencuri datang, ini adalah setan datang hanya untuk mencuri dan untuk membunuh dan membinasakan. Jadi jelas perbedaannya rencana Tuhan dan rencana setan. Menang atau kalah. Dan ini akan terus nyambung sampai kepada kekekalan. Rencana Tuhan supaya kita masuk surga. Bertemu dengan Tuhan Yesus. Oh, kita mengalami kemuliaan. Kita bertemu dengan saudara-saudara kita semua yang percaya kepada Tuhan di seluruh dunia. Kita mengalami sukacita yang besar. Oh, senang sekali. Ini adalah rencana Tuhan buat orang yang menang. Tapi orang yang kalah, rencananya setan. Apa? Masuk di dalam neraka. Aduh, tidak bisa keluar lagi. Karena ini selama-lamanya ada api, ada ulat. Jangan sampai anak-anak masuk dalam neraka. Oleh karena itu kita percaya Tuhan Yesus. Kita diampuni. Kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan anak-anak mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin.
Sebab kemenangan ada di tangan Tuhan. Ya, jadi memang dalam pergumulan, dalam peperangan hanya ada dua kemungkinan. Menang atau gagal. Berhasil atau gagal. Sorga atau neraka. Karena itu manusia berusaha dengan berbagai macam caranya. Nah, kita lihat ya, cara-cara manusia. Ada yang boleh kita lakukan tidak apa-apa. Sebab sesuai dengan firman Tuhan. Dan tidak melanggar firman Tuhan. Ini hal-hal yang netral, silakan. Contohnya seperti anak-anak belajar rajin. Supaya ulangan dapat bagus. Nah, tidak apa-apa. Kita perlengkapi otak kita dengan belajar rajin, menghafal, berlatih di rumah, latihan terus. Nah, ini adalah perlengkapan, memperlengkapi diri kita supaya dapat nilai bagus. Dan kalau kita naik kelas, kita lulus sampai menjadi sarjana, dan itu akan memperlengkapi kita untuk masuk di dalam pekerjaan di dunia. Tidak apa-apa anak-anak, silakan. Ini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus rajin, tidak boleh malas. Atau juga papa. Nah, bekerja, dia giat, supaya dapat penghasilan. Dari penghasilan bisa bayar uang sekolah, bayar listrik, bayar air, untuk sewa rumah. Nah, anak-anak, ini tidak apa-apa sesuai dengan firman Tuhan. Justru orang yang tidak bekerja tidak boleh makan, kata firman Tuhan. Untuk hal-hal yang netral, sesuai dengan firman Tuhan, silakan, tidak apa-apa. Atau kalau toh pun ada yang sakit, mau minum obat, boleh. Atau pergi ke dokter, silakan. Itu tidak salah, supaya kita bisa menjadi sembuh. Tapi ada juga yang tidak boleh. Tidak boleh itu kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Oh ini, sombong ini. Aku bisa. Aku sudah belajar rajin. Aku pasti dapat 100. Aku paling hebat di kelas ini. Oh, Tuhan tidak suka. Ini adalah orang yang sombong, mengandalkan diri sendiri. Tuhan katakan, orang yang mengandalkan diri sendiri itu menjadi orang yang terkutuk. Atau juga papa mama bekerja. Sebenarnya bekerja ini bagus, tapi lupa waktu, lupa anak, lupa Tuhan. Nah, ini berarti mengandalkan diri sendiri. Tidak boleh. Ini menjadi dosa, akhirnya lupa beribadah akhirnya. Tidak boleh. Atau juga supaya dapat nilai bagus, menyontek saja. Ini bercampur dengan dosa. Hati-hati. Oh, supaya jadi juara. Ngerepek, nyontek. Ini tidak boleh. Ya, sebab bercampur dengan dosa. Jadi ada yang boleh, silakan. Tapi ada yang tidak boleh. Dan yang ketiga ini, ada yang dilarang keras. Ini adalah orang-orang yang pergi ke kuasa kegelapan. Ke dukun-dukun, supaya nilainya bagus, atau supaya dagangannya laris, kemudian supaya menjadi kaya, supaya menjadi ganteng, supaya menjadi cantik. Nah, ini dilarang keras, minta tolong kepada kuasa kegelapan. Sebab setan akan mencengkram dan nanti akan membawa ke neraka. Karena itu dilarang keras. Kita harus hati-hati. Kita melihat ya, ini usaha-usaha manusia. Tapi di dalam Mazmur 33 ayat 16 sampai 18, ini 3 ayat yang luar biasa anak-anak ya. Kita baca, seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. 17, kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya. Jadi ini jelas, usaha-usaha manusia
harus diperhatikan bahwa semuanya itu akan menjadi sia-sia tanpa Tuhan. Pokok yang ketiga, kita sudah belajar ya, ada berbagai macam usaha manusia. Lalu kita melihat pokok yang keempat, ternyata di balik usaha manusia itu kita harus tahu ada peranan penting dari Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Oh, ini penting sekali untuk kita perhatikan. Ternyata ketika kita berusaha secara jasmani yang kelihatan ini, di balik alam roh ada peranan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Karena itu kita harus perhatikan ini. Sama seperti Daud. Daud menghadapi Goliat. Dia tahu Goliat ini bawa pedang, bawa tombak, bawa lembing. Semua juga ketakutan. Tapi Daud mengatakan dengan iman, aku datang menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Biarpun Goliat ini perlengkapannya hebat, tapi Daud tahu kemenangan ada di tangan Tuhan. Karena itu Daud mengatakan kepada Goliat, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan yang luar biasa. Kita melihat ya ayatnya ada di dalam 1 Samuel 2 ayat 6-7. Bahwa Tuhan itu mematikan, Tuhan juga menghidupkan. Oh, luar biasa. Kuasa Tuhan ini bisa sampai mematikan orang dan menghidupkan. Dan ini bukannya tanpa sebab, pasti ada sebabnya. Ayat 7. Tuhan ini bisa membuat satu orang jadi miskin, satu orang jadi kaya. Tapi bukan berarti, wah enak ya kalau begitu. Oh, Tuhan tahu sebabnya kenapa satu orang menjadi miskin, satu orang menjadi kaya. Di balik itu semua, Tuhan berkuasa. Tuhan punya rencana. Jadi satu orang direndahkan, satu orang juga ditinggikan. Inilah campur tangan Tuhan di dalam alam roh yang luar biasa. Memang setan juga ikut campur tangan. Tapi percaya, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa setan. Kalau kita percaya kuasa Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan meninggikan anak-anak. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan menghidupkan kita semua. Luar biasa. Ayat-ayatnya banyak anak-anak. Om sudah kumpulkan. Sebagian Om tulis ini. Bahwa Tuhan itu menyertai anak-anak. Di dalam sekolahnya anak-anak. Di dalam rumah. Tuhan sertai. Di dalam kesulitan-kesulitan. Tuhan sertai Om juga. Tujuannya supaya Tuhan memberi kemenangan. Jadi kalau Tuhan menyertai Yusuf, bukan hanya sekedar disertai, tapi Yusuf menjadi berhasil. Sebab Tuhan yang pegang kuasa, sebab Dia Maha Kuasa. Tuhan yang pegang kemenangan itu. Dan kita bisa melihat dari peristiwa-peristiwa yang ada hari-hari yang lalu, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu memberi kemenangan kepada anak-anak. Tuhan memberi kemenangan kepada Om. Kalau Om melihat hari-hari yang lalu, hidupnya Om dari kecil, kemudian sampai sekarang ini, Om melihat, terima kasih Tuhan. Saya menjadi orang yang menang. Itu karena Tuhan. Puji Tuhan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan kamu takut menghadapi problem. Jangan kamu bimbang menghadapi persoalan-persoalan kecil besar. Jangan takut, jangan bimbang. Karena Tuhan pegang tanganmu. Tuhan dengan tangan kanannya membawa engkau kepada kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Dalam Sefanya 3 ayat 17. Oh, ini ayat yang dahsyat. Tuhan ada di antara kita. Dan Tuhan itu sebagai pahlawan. Pahlawan yang tidak terkalahkan. Tujuannya adalah untuk memberi kemenangan kepada kita semua. 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Memang kita orang yang lemah, ya, tapi kita punya Tuhan yang kuat. Memang kita pernah mengalami kegagalan demi kegagalan, tapi Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kita. Karena itu kita tidak bisa sombong. Oh, aku ini hebat, aku ini pinter, aku ini luar biasa. Oh, tidak bisa anak-anak. Sebab kita ini bukan apa-apa. Tapi kemenangan itu dari Tuhan. Dan kemenangan itu adalah kemenangan Yesus di atas kayu salib. Ini kemenangan yang terbesar. Musuh terbesar, maut, sudah dikalahkan. Dan kemenangan mutlak ini diberikan buat anak-anak, buat kita semua. Jadi kita punya kemenangan yang besar, kemenangan yang mutlak. Oh, hidup ini menjadi hidup yang luar biasa. Jadi dalam pokok yang keempat kita harus paham bahwa ada peranan Tuhan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Biarpun tidak kelihatan, tapi campur tangan ini begitu kuat. Dan kita harus mengimani campur tangan dan peranan Tuhan ini. Karena itu bagaimana ya caranya supaya kita bisa memiliki rahasia kemenangan ini? Bagaimana caranya supaya kita bisa mempraktekkan kemenangan-kemenangan ini? Pertama, anak-anak harus ada di pihak Tuhan. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada dosa, minta ampun. Tuhan kalau di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Musuh terbesar sekalipun, iblis, sudah dikalahkan. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada dia, iblis sekalipun yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Maha Besar ada di dalam kita. Luar biasa. Dan kita mau berdoa, anak-anak. Sebab ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, itu besar kuasanya. Doa orang benar, kalau didoakan dengan sungguh-sungguh dan dengan yakin, itu sangat besar kuasanya. Kalau mengalami kesulitan, papa tidak bisa bayar uang sekolah, berdoa. Om juga ketika mau bayar uang kuliah, papa tidak punya uang. Om berdoa. Tuhan berkati papa. Tiba-tiba papa dapat berkat yang besar. Lalu bisa buat bayar uang kuliah. Tuhan sudah tolong om, Tuhan juga tolong anak-anak. Berdoa. Mungkin papa mama lagi cekcok, ribut, sedih hati kita. Ya, om juga sedih. Tapi ketika om berdoa, papa mama berdamai. Kalau Tuhan sudah menolong om, Tuhan juga menolong setiap anak-anak. Kalau papa mama mulai sudah omel-omelan, sudah bertengkar, sudah memanas, berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak juga mengalami kemenangan. Papa mama reda. Papa mama bisa bersatu kembali, bisa rukun, bisa harmonis. Anak-anak mengalami kemenangan demi kemenangan. Berdoa. Sama anak-anak ketika Musa berdoa. Lalu Yosua dan tentaranya yang ada di bawah itu menang melawan orang Amalek. Karena Musa berdoa. Tapi ketika lama angkat tangan berdoa, tangannya Musa menjadi capek. Oh, kok kendor, kok turun. Ketika doanya kendor, apa yang terjadi? Yosua dan orang Israel yang ada di bawah itu, ternyata kalah anak-anak. Kemudian tangannya Musa diangkat, ditopang, dibantu oleh Hur dan Harun. Musa berdoa kembali dengan tangan terangkat. Yang di bawah, ternyata orang Israel menang lagi. Ternyata menang atau kalah tergantung dari Musa. Angkat tangan atau turun tangan. Ketika Musa berdoa angkat tangan, orang Israel menang. Ketika Musa turun tangan karena capek, tidak berdoa atau doanya kendor, ternyata orang Israel kalah. Demikian juga
kemenangan itu bisa kita raih ketika kita berdoa. Jangan berpikir, Om, aku ini kan anak kecil. No, Tuhan lihat hatimu. Tuhan lihat imanmu. Doa anak kecil pun Tuhan juga dengar. Yang percaya katakan amin. Selain itu juga kita baca Alkitab. Ya, sungguh-sungguh. Sebab ketika kita membaca Alkitab, merenungkan, menghafalkan, anak-anak bisa tahu, oh ini boleh, ini tidak boleh. Jangan sampai tersesat. Kalau tersesat mengalami kegagalan, mengalami kekalahan. Tapi kalau kita jalan sesuai dengan rencana Tuhan, mengalami kemenangan. Kita mengalami keberhasilan. Dan ketika kita membaca firman Tuhan, oh firman Tuhan itu memunculkan iman. Hati kita punya iman, dan iman itu mengalahkan dunia. Kamis depan ya, Bible Study for Kids akan membahas tentang iman yang mengalahkan dunia. Selain itu, iman itu kita pakai sebagai pedang roh. Ketika mungkin menghadapi teman yang nakal, dalam hati kita kepingin balas saja. Tapi Tuhan mengingatkan, kasihi, ampuni, doakan. Oh, kita menang. Menang atas daging, menang atas pemberontakan, sehingga kita bisa mengasihi teman kita. Selain itu, kita berharap kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Ini adalah kunci-kunci kemenangan dan keberhasilan. Seperti Om ketika menghadapi ulangan. Waduh, tidak bisa ya. Om berdoa, Om mengandalkan Tuhan. Dapat nilai bagus. Banyak juga murid sekolah minggu yang bersaksi. Ketika tidak bisa ulangan, berdoa, Tuhan tolong. Dan Tuhan tambahi. Ada yang dia kira, wah dapat jelek ini, paling-paling dapat 6. Tuhan tambahi bisa dapat 8. Tuhan itu luar biasa. Karena itu berharap dan mengandalkan Tuhan, ini juga kunci meraih kemenangan. Selain itu juga kita mau bersyukur dan memuji Tuhan. Ketika kita bersyukur dan memuji Tuhan, itu ada kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam pujian, ada kuasa dalam ketika kita bersyukur. Kita lihat ya kisahnya Paulus dan Silas ketika dimasukkan di dalam penjara anak-anak. Seharusnya kan sedih, susah. Tapi tengah malam Paulus dan Silas ini memuji Tuhan. Dia berterima kasih, bukan dengan suara yang pelan, tapi suara yang keras. Dia memuji Tuhan. Orang-orang juga dengar, tengah malam ini kok ada orang yang memuji Tuhan. Tiba-tiba, apa yang terjadi? Gempa bumi dan pasung-pasung itu lepas. Kemudian pintu-pintu penjara juga lepas. Oh, pada malam itu terjadi mujizat yang besar. Karena Paulus dan Silas tidak bersungut-sungut, tidak ngomel-ngomel. Paulus dan Silas bersyukur. Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan, maka dia mendapatkan kemenangan. Demikian juga anak-anak, kita mau praktekkan. Ketika anak-anak mungkin hatinya sedih, susah, makanannya kok tidak enak ya. Oh, cuma nasi sama tempe. Besoknya nasi sama tahu saja. Aduh, hati ini rasanya mau mangkel, mau marah. Tapi anak memuji Tuhan aja. Kalau Om ya makan, Om bilang, makanan ini enak. Bilang sama Mama, Ma, terima kasih Ma ya, saya hari ini kita bisa makan. Oh, makanan itu menjadi enak anak-anak. Jangan kemudian bersungut-sungut. Makanan tidak enak. Makanan apa ini? Jangan anak-anak. Tapi kita mau bersyukur dan terima kasih. Maka makanan itu menjadi makanan yang enak. Percaya anak-anak ya? Kita melihat tadi dalam pokok yang kelima. Itu adalah cara-cara bagaimana kita memiliki rahasia kemenangan. Sedangkan pokok yang terakhir, pokok 6, kalau anak-anak praktekkan, anak-anak akan bisa melihat betapa dahsyatnya hidup yang berkemenangan itu. Seperti Daud. Daud ketika mengalami kemenangan, mengalahkan Goliat. Bukan itu saja. Ternyata ketika Daud disuruh oleh Saul berperang ke situ, menang. Pindah ke situ, menang. Kemanapun Daud pergi berperang,
Tuhan selalu memberi kemenangan demi kemenangan. Oh, dahsyat sekali. Daud mengalami hidup yang indah. Kita mau supaya hidup kita semua mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan kekalahan demi kekalahan. Susah kalau kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Kemenangan demi kemenangan. Hidup ini menjadi hidup yang excited. Hidup ini menjadi hidup yang berarti. Hidup ini menjadi hidup yang luar biasa. Dalam Yesaya 58 ayat 14 ya, kita baca. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Oh, ini ayat yang dahsyat. Om senang sekali ayat ini. Karena Tuhan akan membawa anak-anak untuk melintasi puncak-puncak bukit-bukit. Dengan apa? Kendaraan kemenangan. Hidup ini mungkin ada mengalami kesulitan. Namanya gunung sakit penyakit. Tapi kita melintasi. Kita ada di atasnya. Mungkin namanya bukit kesukaran keuangan. Tapi kita melintasi di atasnya. Dengan apa? Kendaraan kemenangan Tuhan. Oh, hebat. Mungkin mengalami gunung, susah, macam-macam. Banyak sekali kesusahan yang ada di dunia ini. Bervariasi dan bermacam-macam. Tapi kita ada di atasnya. Artinya kita mengalahkan itu semua. Kesukaran, masalah, problem-problem. Kita ada di atasnya dan kita melintasi dengan kendaraan. Bukan dengan mobil, tapi dengan kendaraannya Tuhan. Namanya kendaraan kemenangan. Yang percaya katakan amin. Banyak sekali ayat-ayatnya, anak-anak. Bahwa kita ini adalah orang yang lebih dari seorang pemenang. Dan kita melintasi hidup ini. Jalan ini yang kita jalani adalah jalan-jalan kemenangan. Kita melakukan pawai kemenangan. Dan anak-anak, ketika kita hidup, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati, Tuhan berikan. Oh, hidup ini begitu indah. Kalau Om mau saksikan, luar biasa. Tuhan itu baik. Om senang sekali ikut Tuhan. Om bersyukur sekali kalau boleh percaya kepada Tuhan. Dan hidupnya Om, saya melihat Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan sudah memberkati Om. Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada Om. Tuhan juga memberi kemenangan kepada kita semua. Puji Tuhan. Kita sudah selesai ya anak-anak. Kita akan merangkum. Dalam pokok yang pertama, kita sudah melihat bahwa hidup manusia itu penuh dengan pergumulan. Macam-macam kesukaran. Datangnya juga silih berganti. Dan jumlahnya lebih dari rambut di kepala kita. Dan di dalam pergumulan peperangan itu, kemungkinannya hanya ada dua. Menang atau kalah. Kalau Tuhan merencanakan, engkau menang. Tapi kalau iblis merencanakan, engkau kalah. Pilihan ada dua. Kita mau ikut rencana Tuhan. Kita menang, selalu menang. Ketiga, kita melihat macam-macam usaha manusia. Ada yang boleh, silakan. Tapi ada yang tidak boleh. Bahkan ada yang dilarang keras. Kita harus hati-hati. Sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketika manusia berusaha, ingat, di alam roh, Tuhan campur tangan. Tuhan punya peranan penting. Dan kita melihat janji Tuhan untuk menyertai. Tujuannya supaya Tuhan memberikan kemenangan kepada kita semua. Tuhan itu punya kuasa. Bahkan Tuhan itu maha kuasa. Maka hidup kita menjadi hidup yang berkemenangan. Pokok yang kelima, ini adalah cara-cara untuk memiliki rahasia kemenangan. Pertama, kita percaya janji firman Tuhan. Dan kita terima kemenangan Yesus di atas kayu salib untuk kita. Lalu kita praktekkan
dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sakit, berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Ketika tidak punya uang, tidak bisa bayar uang sekolah, berdoa, praktekkan. Ketika diganggu oleh teman, berdoa dan praktekkan. Ketika makanan tidak enak, ucapkan syukur dan terima kasih. Praktekkan. Kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Pokok yang terakhir, sepanjang hidupmu, engkau akan melihat bahwa betapa dahsyatnya hidup berkemenangan. Kita menjadi orang yang lebih dari pemenang. Dan kita melakukan pawai kemenangan. Hidup ini menjadi hidup yang berarti. Hidup ini menjadi hidup yang luar biasa. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah selesai. Mari kita mau berdoa ya. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai belajar firman Tuhan tentang kemenangan ada di tangan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak. Mungkin ada yang dalam sakit, mungkin di dalam kekurangan keuangan, mungkin ada yang diganggu oleh temannya, macam-macam Tuhan. Mungkin juga ada yang papa mama di dalam pertengkaran. Hamba-Mu berdoa buat setiap anak-anak yang ada di rumah. Kami percaya kemenangan Tuhan sudah ready, sudah tersedia. Karena itu kami ambil dan kami usir segala setan, kuasa kegelapan. Kami hancurkan segala gangguan-gangguan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menang. Kami diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ini. Tuhan berkati dalam sekolah, di dalam keluarga. Berkati satu persatu Tuhan. Kita angkat tangan kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus limpah dalam kehidupan kami semua, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.